penyebab nih orang merasa kesepian. Tadi yang pertama karena adiksi media sosial yang sangat berlebihan, dia terpapar. Yang kedua, memang ada momen-momen seorang manusia itu dia akan merasa kesepian karena kehidupannya. Apakah tadi seorang perempuan ketika dia mungkin di 3 bulan pertama kehidupan anak-anaknya dia memang akan fokus banyak di rumah, dan banyak sekali istri yang kesepian karena kondisi keluarga itu berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi bareng series Bincang Isu. Kali ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang dia tuh nggak, mungkin emosinya nggak kelihatan karena lebih diam gitu ya. Itu tentang kesepian. Ini fenomena yang banyak banget ya Teh dialami. Bahkan aku sering banget lihat postingan gitu ya, ada nggak sih yang pernah ngerasa kesepian di keramaian gitu ya? Loneliness. Iya, everyone is romanticizing, kayak benar-benar diromantisasi perasaan kesepian ini, dan bahkan kayak orang-orang berlomba-lomba berbagi seberapa kesepiannya gue gitu ke dunia gitu ya. Tapi memang sebenarnya fenomena kesepian ini emang real sih Teh. Karena emang ada juga riset-riset banyak yang bahkan memvalidasi tentang fenomena kesepian ini. Seperti apa risetnya? Coba dibacakan dulu. Kita dengerin sama-sama ya. Kesepian apa orang-orang di zaman ini? Ini bukan kata aku ya. Ini kata riset. Jadi dari Mental Health Foundation, ini di Amerika, mereka bilang 61% anak muda usia 18-25 tahun itu mengalami kesepian serius gitu. Mereka ngerasa kesepian hampir sepanjang waktu dalam 4 pekan terakhir. Sebulan tuh bayangin, mereka selalu ngerasa kesepian. Ini di Amrik gitu ya. Kita coba lihat di Indonesia. Plus 62 ini di Indonesia. Dari riset Health Collaborative Center tahun 2024, baru tahun kemarin, 34% siswa SMA DKI Jakarta itu punya kesehatan mental, dan di antara mereka tuh majority kenapa kesehatan mentalnya? Karena ngerasa kesepian. Padahal aneh gak sih Teh? Kayak kenapa? Iya gitu, kayak kita kan punya social media, punya banyak lah media-media untuk kita bisa communicate, bisa get to know each other dan segala macamnya. Tapi kenapa kita masih ngerasa kesepian gitu? Dan apa Teteh pernah ngerasa kesepian? Aku juga pernah sih. Kalau menurut Teteh kenapa sih kita ngerasa kesepian? Tadi ya yang tentang riset-riset tentang kesepian, dan ternyata ketika kita cari tahu lebih jauh penyebab-penyebab kesepiannya adalah karena memang terlalu banyak online. Betul. Jadi ini justru yang pengen kita bahas ya. Kenapa? Benar-benar. Justru di zaman sekarang yang sangat mudah terhubung secara online, bahkan 3-4 jam Gen Z itu di media sosial, di dalam internet gitu. Justru itu yang menyebabkan mereka kesepian. Kemudian yang anehnya lagi, kita itu hidup di zaman yang sangat-sangat mudah mengakses hiburan. Ada live streaming, ada film-film, semuanya dengan mudah kita akseskan. Tapi justru kesepian tuh dirasakan sama banyak orang. Justru ini yang pengen kita bahas. Maaf ya ada notif gitu. Nah, kita kecilin dulu. Oke. Pertama kita cerita dulu ya. Adakah di antara kita, aku dan Aska, merasakan momen-momen kesepian? Oke. Siapa dulu nih yang cerita? Oke, Aska dulu deh. Momen-momen kesepiannya. Ini sebagai Gen Z ya, yang 3-4 jam tadi di depan social media. Aku termasuk yang juga sih Teh melalui masa, kayaknya semua orang pasti pernah kesepian ya. Cuma specifically kalau misalnya kesepian yang paling kerasa banget di sepanjang hidup aku 24 tahun ini, aku ngerasa kesepian banget itu ketika baru lulus kuliah. Karena karena ketika kuliah aku ngerasa aku banyak aktivitas, aku aktif kesana kemari, terus aku punya banyak teman. Tapi seberes kuliah kan kita pulang ya, kayak udah gak ngekos lagi, kita pulang ke rumah. Dan pulang ke rumah aku nyadar, lah teman main gue nggak ada di sini semua. Ya teman gue di Aceh di mana gitu kan. Sepulang ke rumah I have no one gitu. Apalagi aku tinggal di komplek yang individualis gitu kan ya biasanya. Dan akhirnya ya udah aku kayak
beres lulus belum dapat kerja juga waktu itu. Aku kayak ya nyari kerja, iya oke lah nyari kerja, bantu-bantu di rumah iya, tapi pada akhirnya ada sih hal yang hilang banget, yang gak terfulfill, which is itu connecting with people, ngobrol atau apalah gitu ya, yang dulu aku selalu dapatkan gitu kan. Sampai aku juga pernah ketiting. Kayak itu kan lama ya, aku sering banget karena aku di rumah terbuka juga ke Umi, aku sering bilang kayak, Mika aku kesepian ya, aku ngerasa kesepian banget, sumpah aku bosen banget gitu. Sedangkan Umi aku tuh tipikal yang kayak, oh iya gimana, tapi kayak ya udah nyimak aja. Sampai aku bilang juga kayak, apa aku nikah aja ya Umi, aku nikah aja kayak gitu. Kan kayak, tuh gue capek, gue pengen segera beranjak gitu ya dari fase kehidupan ini. Kayak gue mau nikah aja gitu. Terus kayak, yaudah saya coba cari gitu, malah gitu kan bingung. Cuma intinya kayak, aku pernah kesepian itu sampai udah nikah aja, padahal kan gak gitu ya Teh. Jadi gitu sih, pernah di tahap seperti itu. Itu hal yang menarik karena justru aku merasa kesepian itu setelah menikah. Dulu juga aku ketika masih jomblo dan teman-temanku lagi masa-masa fresh graduate, itu juga banyak yang menjadikan nikah itu sebagai kayak pelarian. Wah, kesepian nih, gue pengen nikah aja deh. Apa-apa pelariannya gue pengen nikah aja deh. Nah justru ketika aku fresh graduate dan tadi ya circle-nya jadi sangat mengecil, semua orang udah punya kehidupannya masing-masing, aku nggak ngerasa kesepian di situ. Padahal dulu aku tuh ngekos di tempat orang-orang yang kerja. Nah itu sangat berbeda dengan kos-kosan mahasiswa. Kalau dulu kan di mahasiswa kita tuh bareng-bareng pasti rame mulu kan tiap malam. Tapi ketika kerja ya udah nggak ada yang saling ngobrol, semuanya pulang pergi bekerja dan seterusnya. Tapi di saat itu ngerasa nggak kesepian karena banyak sekali aktivitasnya. Masih dulu tuh lagi senang-senangnya sharing dari kampus ke kampus, bahkan keluar kota. Kemudian masih banyak aktivitas organisasi, kayak ada di Smart Satu Tujuan, ngembangin PALS, Palestine Learning Source, ngembangin baik berisik. Jadi memang sibuk. Di kosan tuh ya udah cuma tidur. Itu udah lagi aktivitasnya. Terus lagi senang-senangnya menghafalkan Al-Quran. Yang aku punya spare waktu sendiri 3 jam untuk ngafalin Quran dan banyak project-project dakwah lainnya. Jadi aku di situ merasa sangat-sangat hidup justru. Aku jadi kayaknya mungkin gabut ya waktu itu, makanya pengen nikah ya. Astagfirullah. Terus momen ketika kesepian itu ketika baru punya anak. Kayaknya baru melahirkan anak pertama, ibu baru yang dengan segudang kekhawatirannya dan masih sangat-sangat belajar menjadi ibu. Kayaknya 3 bulan pertama baby itu newborn, bener-bener sangat-sangat semua perhatian dan semua waktu tuh kepada bayi kan. Jadi ada momen-momen gak keluar rumah sama sekali. Samsek Teh. Sama sekali gak keluar. Dan itu mungkin nggak 3 bulan nggak keluar rumah sama sekali ya. Keluar tapi mungkin sesekali tidak aja. Tidak berinteraksi juga, nggak terlalu banyak. Ke Indomaret, ke mansion, ke sebuah minimarket gitu. Warung aja. Iya ke warung. Tuh kayak udah seneng banget. Aku keluar Indomaret, aku mau beli Pampers gitu, aku mau beli apa, itu semangat banget. Terus kayak misalnya suami pengen pergi kemana beli apa gitu, aku ikut tuh. Pengen keluar. Saya bener-bener coba di rumah. Terus sampai kayak di 3 bulan itu kan, 3 bulan tuh aku udah memberanikan diri untuk ikut rapat-rapat kegiatan lainnya. Nah itu tuh aku ngerasa, wow aku keluar rumah. Kembali merasa hidup. Aku naik mobil gitu ya Allah, melihat sekitar. Tuh ada momen-momen yang seperti itu. Jadi memang akan ada 2 penyebab nih orang merasa kesepian. Tadi yang pertama karena adiksi media sosial yang sangat berlebihan. Dia terpapar. Yang kedua, memang ada momen-momen seorang manusia itu dia akan merasa kesepian karena kehidupannya. Apakah tadi seorang perempuan ketika dia mungkin di 3 bulan pertama kehidupan anak-anaknya, dia memang akan fokus banyak di rumah. Dan banyak sekali istri yang kesepian karena kondisi keluarga itu berbeda-beda. Kalau aku ini dua-duanya merantau. Kami suami dan istri dua-duanya merantau, jadi terpisah dari keluarga masing-masing. Yang di rumah tuh ya udah cuma kita bertiga, kita berempat. Kemudian sangat dipengaruhi juga dengan kondisi
suaminya. Kan Kesibukannya. macam-macam mencari nafkahnya ya. Iya, Ada yang iya, misalnya pergi pagi pulang malam, atau ada yang LDR gitu, ketemunya seminggu sekali. Nah, hal-hal yang seperti itu kan, yang menikah ternyata nggak jadi garansi seseorang itu tidak kesepian, dan merasa senang, bahagia, tenang dan seterusnya ya. Karena memang ada momen-momennya. Atau mungkin ada orang yang diuji sama Allah penyakit gitu ya, yang harus bed rest selama berbulan-bulan. Iya. Itu juga mungkin akan ada momen-momen seorang tuh kesepian. Gitu. Nah, dua hal ini yang pengen kita bahas nih sebenarnya, apa sih penyebab seorang manusia itu bisa merasa kesepian. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dulu dari sudut pandang Islam, pertama memang fitrahnya manusia adalah kita bersosialisasi. Kita ketemu sama orang real life gitu. Kita ketemu, kita kenalan. Ya, kita fitrahnya makhluk sosial, ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya Allah berfirman, hai manusia, yang di-mention nih manusia, nggak cuma orang-orang beriman. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi memang Allah itu menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa biar kita saling mengenal. Dan kalau kita lihat nih, misalnya kita ketemu sama orang-orang yang berbeda bahasa, berbeda budaya, mengenalnya itu pasti nggak dari media sosial. Kalau media sosial ya udah kita coba like, kita cuma komen, udah sebatas itu kan, kita nggak ketemu. Tapi kalau kita mau sampai mengenal orang yang berbeda sukunya aja, pasti kan kita harus perlu interaksi ngobrol langsung, dulu. ngobrol. Bener-bener. Kita harus tahu dulu, oh ternyata ada gaya bahasa yang beda, ternyata ada kebiasaan yang berbeda. Even cara ngobrol aja, cara ngobrol itu tuh kita butuh waktu lama untuk kita memahami. Misalnya aku dan suamiku nih, suamiku tuh dari Cirebon, yang kalau ngomong dia tonnya tinggi, nadanya tinggi, jadi kayak teriak-teriak. Jadi aku ngira tuh di awal lagi marah. Jangan marah-marah, aku nggak marah-marah. Itu kan butuh kenalan ya. Sedangkan aku dari keluarga yang kalau ngomong ya udah tonnya akan dia pelan, lembut, gimana? nggak ada yang teriak-teriak kan. Ternyata ketika aku ke Cirebon, oh ternyata semua orang teriak-teriak gitu kan. Ternyata semuanya sama gitu. Ternyata kirain marah-marah, ternyata enggak. Nah itu tuh butuh kenalan. Kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, apalagi kalau beda negara, itu kan pasti jauh lebih banyak kultur yang berbeda, yang lebih dalam. Gitu. Nah itu fitrahnya pertama. Kita memang butuh tuh ketemu secara offline. Yang kedua adalah tentang hubungan kita dengan Allah. Ternyata akan sangat berpengaruh rasa kesepian seseorang tentang bagaimana hubungannya dengan Allah. Ketika kita tadi ngebahas tentang adiksi media sosial, orang-orang itu jadi sangat kecanduan, jadi sangat terpapar dengan media sosial, itu yang akan membuat hubungan dia dengan Allah terputus atau jadi sangat-sangat berkurang. Kenapa? Karena kalau dulu belum ada media sosial, misalnya internet atau kita website, kita mencari sesuatu, itu kita yang mengendalikan website-nya, internetnya kan. Kita mau cari apa, kita mau cari informasi apa, kita mau melakukan apa di internet. Kita fokus sama apa kita tujuan fokus, kita tahu tujuan kita apa. Sedangkan kalau media sosial itu sangat random. Kalau kita scroll misalnya TikTok, FYP, itu apa akhirnya? Ya udah bisa berjam-jam, terus berjam-jam bisa seperti itu. Dan orang ketika di media sosial dia bisa jadi nggak tahu tujuannya apa. Dia cuma yaudah gue capek, cari hiburan, kesepian, kemudian mencoba mencari hiburan lewat video-video yang lucu, video-video yang nggak tahu dia tujuannya apa, yang penting lucu aja gitu. Dan kita tuh bisa sampai ada dalam posisi kita udah capek sebenarnya dengan media sosial, mata kita udah capek, badan kita udah capek, tapi kita tangannya nggak bisa berhenti. Doom scrolling itu nggak sih? Scrolling. Tangannya tuh terus padahal capek sampai orang ketiduran lagi scrolling saking lamanya. Aku sering banget lihat orang tidur tapi ada suara TikTok tuh. Nah, sering banget sampai muter-muter berulang. Iya, sedih banget kan itu. Ya Allah, ya. Kenapa sedih? Karena Rasulullah nggak kayak gitu. Rasulullah sebelum tidur apa? Dia pertama bersuci, kemudian dia memaknai, memasrahkan dirinya bahwa hidup dan matinya
terserah Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Aku serahkan hidup dan matiku untuk Allah. Kemudian beristighfar, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca Quran surat Al-Muluk, sayyidul istighfar, memohon ampun. Banyak banget kan rutinitasnya. Maknanya begitu dalam. Sedangkan hari ini ketika ada media sosial, orang-orang jadi tidak memaknai lagi hidupnya. Lagi makan sambil nonton, sambil nge-scroll. Dia nggak memaknai bahwa makan itu adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makannya itu untuk dia punya energi melakukan amal-amal soleh, untuk bisa sholat, untuk bisa baca Al-Quran, untuk energinya ini menjauhkan dia dari neraka. Aktivitas amal solehnya ini untuk menjauhkan dia dari neraka. Makna-makna itu yang akhirnya hilang. Inilah yang akhirnya membuat orang-orang tuh hidup tanpa makna, karena terlalu tersetir sama media sosial. Dia nggak bisa lagi mengendalikan media sosial, tapi media sosial yang mengendalikan dia. Dikit-dikit ngecek HP. Ada penelitiannya ya? Bener, ada juga yang ngebahas tentang orang itu akhirnya ketika misalnya, bahkan kayak tentang kesepian dan adiksi ini tuh kayak jadi rantai setan teh. Kayak orang kesepian, dia cari hiburan dari sosmed, terus aja kayak gitu sampai akhirnya dia juga akhirnya sampai ke titik gue ngapain ya? Akhirnya makin kesepian lagi, kayak kok gue gini terus gitu. Bahkan juga terkait tadi ya, dapat notif gitu, itu juga salah satu yang bikin orang adiksi. Karena ketika mereka ngerasa posting nih ada yang like gitu kan, ada yang gue ada perhatiin nih gitu. Terus ketika mereka posting lagi dan nggak dapat atensi, mereka langsung sedih. Ternyata aku nggak diperhatiin ya, ternyata aku jadi kayak sangat mempengaruhi fluktuasi emosi kita. Padahal sesimpel di like dan nggak di like, di komen dan nggak di komen gitu. Di sin nggak di sin. Bener, di sin siapa tuh yang di sin dan nggak di sin. Jadi emang ini ngikat banget sih ke fokusan kita gitu ya terkait. Dan nggak hanya kesepian, nanti ya overthinking, insecure, sampai depresi bahkan sampai depresi. Gitu. Nah, makanya tadi ya hubungan kita dengan Allah. Dan ternyata tadi ya selain kita fitrahnya adalah makhluk sosial yang butuh interaksi secara langsung, kita ini bukan lagi fitrah ya, tapi memang tujuan diciptakannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Illa liya'budun. Mengabdi ini kita tuh menghamba kepada Allah, menjadikan hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Tidak hanya untuk beribadah, tapi menjadikan seluruh kehidupan kita ini fokusnya tuh kepada Allah. Pusat dari kehidupan kita adalah Allah. Nah, ini yang sesungguhnya kita butuhkan. Yang fitrahnya manusia adalah ketika kita menghamba kepada Allah, kita banyak beribadah kepada Allah. Ketika banyak distraksi, ketika tadi kita nggak lagi bisa mengendalikan media sosial dan terputus koneksi kita kepada Allah, semua aktivitas jadi sambil scrolling, nggak ada lagi makna. Ini tuh kita lagi bersama Allah. Ini kita lagi bekerja karena Allah. Ini kita lagi belajar karena Allah, biar kita punya ilmu, kita jadi orang yang bermanfaat, kita punya amal-amal yang menjadi bekal kita ke surga. Itu tuh semua hilang. Koneksi kepada Allah terputus, maka kesepian akan muncul di sana. Jadi akan sangat-sangat berpengaruh. Ketika kita tahu tujuan mengabdi kita hanyalah kepada Allah, maka kita akan mengetahui tujuan hidup kita. Dan kita nggak akan ya udah mindless scrolling ataupun karena kita tahu. Ketika kita tahu tujuan hidup kita tahu apa yang akan kita lakukan. Ketika buka handphone, kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu tujuan buka handphone tuh apa. Ya karena beda banget orang yang buka handphone, misalnya dia nyari info tentang S2, info tentang S3, dia dengerin YouTube atau apa hal-hal yang sifatnya dia ilmu, dia belajar kapabilitas sesuatu, dan segala itu akan sangat berbeda dengan orang-orang yang doom scrolling. Dia ya udah apa aja yang dikasih dia sampai ketiduran sampai dia merasa kesepian. Nah itu bedanya ya tujuan hidup.
Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan kita. Apa yang jadi fokus kita sekarang? Apa yang paling banyak kita tonton, yang paling banyak kita dengar? Itu yang akan menentukan bagaimana kita ke depannya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau saat ini bertahun-tahun yang kita masukkan ke dalam otak kita adalah konten-konten receh, ke depan kita bakal kayak gitu terus, nggak ada penambahan skill. Karena apa yang kita masukkan akan menjadi apa yang betul. Tapi kalau yang kita masukkan adalah buku apa, walaupun di internet tapi ilmu-ilmu yang bermanfaat, ke depan juga akan membentuk kita seperti itu. Jadi hati-hati ketika ada ungkapan aku pengen membunuh waktu dengan scrolling, ya pengen ngabisin waktu. Kita nggak bisa membunuh waktu, tapi waktu bisa membunuh kita. Ya Allah. Kalau kita terus menghabiskan waktu dengan kesia-siaan, scrolling, nonton berjam-jam, kita yang akan dibunuh sama waktu. Kita akan menua tanpa skill, kita akan menua tanpa ilmu, dan itu akan sangat-sangat memberatkan kita di masa kita tua. Gitu. Dan fitrahnya kita juga adalah mengingat Allah. Ya, ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Itu jadi ketika kita banyak mengingat yang lain, ketika hidup kita tidak mindfulness itu kan kita mengingat Allah sepanjang hidup, sepanjang aktivitas, sepanjang waktu, nggak ada yang bengong, nggak ada yang diisi dengan kesia-siaan, selalu terhubung dengan Allah, maka disitulah hati kita menjadi tenang. Itu jadi kebayang gitu kalau ngelihat tadi fakta ada sekian 30% ya kesepian, anak-anak muda kesepian gitu, maka berarti ada makna yang hilang dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin sekolah, mereka mungkin bekerja, tapi nggak ada makna di situ. Mereka nggak tahu untuk apa tujuan hidupnya, hanya mungkin untuk nyari uang, nyari kerja, beres di situ. Uangnya habis, kerja lagi, uangnya habis, kerja lagi, terus kayak gitu. Sampai akhirnya ada yang mengatakan kayak mayat berjalan, kayak zombie. Ada yang ngelakuin ya udah cuma karena itu jadi rutinitasnya semata. Astaga. Gitu. Kemudian ada lagi. Oh iya, ada lagi ya. Fitrahnya manusia juga, hati kita itu akan hidup ketika kita menaati perintah Allah dan Rasulullah. Kalau kesepian itu kan ada momen hati kita tuh kayak kosong, hampa, kayak mati gitu, bingung mau ngapain. Tapi ternyata manusia itu dia akan merasa sangat-sangat hidup ketika dia menaati perintah Allah dan Rasulullah. Ada di Quran surat Al-Anfal ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu dikumpulkan. Nah, di sini kan Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul yang memberi kehidupan kepadamu. Lima yuhyikum, memberi kehidupan. Ini kan jadi sebuah pertanyaan ya. Kenapa menaati perintah Allah dan Rasul memberi kita kehidupan? Emangnya sebelumnya kita mati? Sebelumnya kan kita juga hidup. Gak menaati perintah Allah dan Rasul, kita juga hidup kan. Tapi ternyata ada momen seorang manusia itu lebih hidup. Benar-benar ngerasa hidup yang benar-benar hidup gitu ya, ketika dia memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena karena fitrahnya jiwa manusia kayak gitu. Makin dia dekat dengan Allah, makin dia dekat dengan Rasulullah, kehidupannya akan lebih hidup. Makin dekat dengan fitrah, makin dia tenang. Makin dia tenang, betul. Dan kata Allah tadi kan, sesungguhnya Allah membatasi manusia dan hatinya. Allah itu yang menggenggam hati kita. Dan Allah yang akan menentukan seseorang itu hatinya hidup atau dia merasa kosong. Ya, karena hati kita tuh dalam genggaman Allah. Jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur. Ya, bener. Aku pengen seneng, aku pengen happy, aku pengen lebih hidup dengan scrolling
orang ngerasa gitu kan, dia bisa lihat yang lucu-lucu, dia bisa nonton film yang seru banget dengan CGI yang keren banget, tapi enggak. Iya, nggak jarang bahkan kita udah melakukan segala aktivitas kesenangan tetap masih kerasa kok Ternyata sangat iya, kosong. masih hampa, masih Atau ngerasa hidupnya di sepanjang film itu aja. Iya, seru tuh. Tapi pas udah beres Selesai kosong lagi, rasa kosong lagi. hampa lagi. Iya. Karena bukan itu yang jiwa kita butuhkan. Gitu. Tapi ketika kita makin menaati perintah Allah dan Rasulnya, makanya kalau kita lihat dulu Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, Iya, mereka kayaknya nggak pernah ya teh ada mungkin galau kesepian gitu. Apa ada nggak sih? hampa, nggak ada hiburan, luntang lantung gitu. Iya. Kayaknya nggak ada, selalu ada kesibukan jiwa-jiwa militan gitu. Iya. Apa yang menyebabkan mereka tidak pernah kesepian? Apalagi kan kayak kalau dibandingkan sama sekarang, kita kan lebih banyak ya teh media, Iya. lebih mudah komunikasi, Betul. hiburan. Zaman dulu boro-boro gitu ya mau scrolling gitu, atau bahkan komunikasi aja mungkin harus surat, harus nunggu berbulan-bulan gitu. Serba sulit. Mau makan roti aja numbuk gandum dulu. Ya Allah. Semuanya serba susah. Gak bisa, kalau mau nonton atau nyari hiburan kayak harus nunggu momennya Bener, diselenggarakan. ada acara penampilan apa gitu. Betul, tapi ternyata mereka justru jadi orang-orang yang jiwanya hidup. Why? Karena tadi mereka selalu terhubung dengan Allah, mereka mengikuti perintah-perintahnya Rasulullah. Oke. Makanya kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah, mereka kan orang-orang yang sebenarnya hidupnya itu mendekat kepada kematian. Mereka berperang, mereka ada di bawah bayang-bayang pedang. Tapi justru ini kalau aku mengutip buku La Tahzan, justru mereka jadi orang-orang yang paling hidup, yang paling bahagia, karena mereka melihat, mereka meyakini di bawah bayang-bayang pedang, disitulah taman-taman surga. Seakan-akan mereka udah melihat taman-taman surga di depan mata mereka. Ketika mereka selalu menghidupkan malam-malamnya, sepertiga malam bangun, mereka sholat, mereka menangis di sana, mereka mentadaburi Al-Quran di sana, mereka merasa sangat-sangat dekat dengan Allah. Disitulah mereka jadi orang-orang yang sangat hidup. Kayak kalau kita lihat sahabiyah Rasulullah, para sahabiyah itu kan perempuan yang gak cuma LDR tapi udah ditinggalnya tuh berbulan-bulan, ditinggal perang loh. Ini bisa nggak kembali bisa gitu ya teh. kembali. Galaunya kayak apa coba itu? 3 bulan ya. Kalau kata Umar bin Khattab kan dikasih maksimal 3 bulan, para suami ini harus sudah kembali lagi nih kepada keluarganya. Kita bisa ngerasain gimana berjuangnya ibu rumah tangga saat itu. 3 bulan ditinggal suaminya, harus mengurusi anak-anaknya dengan kondisi yang sangat sulit, gak ada GoFood apa semua yang sangat gak ada memudahkan. Itu harusnya mereka kesepian di situ. Tapi mereka tetap bisa jadi orang-orang yang hidup, Tetap produktif. tetap mencari ilmu, tetap berdakwah. Mereka menyampaikan Al-Quran, mereka tetap bersosialisasi gitu kan. Itu karena hubungan dengan Allah dan menaati perintah Allah dan Rasulnya tuh sangat-sangat erat. Dan itu yang kita butuhkan. Dan kadang-kadang kita suka, logika kita suka, ngapain gue dakwah, ngapain gue bangun di sepertiga malam masih capek, tidur lagi. Justru itu yang akan membuat kita hidup. Justru kalau nggak melakukan itu justru kita malah makin hampa, makin kesepian. Dan kebermaknaan dan hati yang hidup itu baru bisa kita rasain ketika kita nyobain sendiri. Karena kalau pakai logika nggak masuk. Gimana caranya orang itu berdakwah, dia mengorbankan waktunya, mengorbankan energinya, mengorbankan kalau uangnya. pakai logika nggak masuk sih teh. Gimana caranya seorang bisa merasa hidup dengan pengorbanan seperti itu? Tapi buat orang yang udah ngerasain, dia ngerasain bener-bener, wah hidup gue tuh bermakna, hidup gue tuh ada artinya nih, hidup gue tuh akan ada bekalnya nih buat nanti dia sampai ke hari akhir. Ya Allah. Gitu ya. Dan ini juga nih, fitrahnya juga, ketika hubungan kita dengan Allah bagus, maka hubungan kita dengan sesama akan bagus. Iya, aku pernah dengar itu. Intinya Allah yang akan hubungan kita sama Allah jadi parameter kan, akan membuat hubungan kita dengan manusia itu bagus juga teh. Sebenarnya kalau itu secara penjelasannya apa sih teh korelasinya gitu? Kalau penjelasan ini kalau dari Al-Quran ya. Kalau di Al-Quran ada di Quran surat An-Nur ayat 35. Ini ngomongin tentang piala hati. Piala hati. Piala hati. Seperti apa itu piala hati? Apakah itu piala hati? Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Oke. Allah berfirman, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi
Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini sebuah perumpamaan cahaya di atas cahaya, sebuah piala yang dia sangat berpendar. Minyaknya aja nggak dinyalakan, itu udah bercahaya. Apalagi dinyalakan, dia sudah semakin berpendar, dan dikasih tabung kaca yang membuat dia semakin berpendar lagi. Jadi cahaya di atas cahaya, yang cahayanya itu menyeruak. Nah, itu gambaran hati manusia. Ketika hati manusia itu dipenuhi dengan cahaya Allah, berlapis-lapis cahaya Allah, dari Al-Qur'annya, dari sholat-sholatnya, dari ilmunya dia. Iman ditambah ilmu itu kan jadi amal ya. Amal yang sangat bermanfaat buat orang-orang. Orang yang dipenuhi hatinya dengan cahaya Allah, dia akan menyebar. Yang menyebar itulah yang dia pasti akan selalu greget. Gimana caranya dia bisa bermanfaat buat orang lain. Dia bisa memberi cahaya, bukan memberi cahaya, menjadi perantara. Orang lain itu akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan kebermanfaatan dari apa yang dia miliki. Nah, ini hatinya orang-orang yang beriman tuh seperti ini. Jadi sangat-sangat hidup, sangat-sangat berpendar, dan gak mungkin dia ngerasa kesepian gitu. Ini yang menjadi penyebab kenapa parameter hubungan kita dengan Allah adalah parameter hubungan kita dengan manusia. Akan selalu ada yang dibagi sama orang-orang yang hatinya itu penuh cahaya. Dia akan selalu ingin berbagi dengan yang lain. Simpelnya gini, kenapa ada orang-orang yang ngerasa useless gitu. Duh, gue ngapain ya? Gue di rumah aja nonton, gabut-gabut gitu ya, rebahan. Dia ngerasa dia nggak punya tujuan, nggak punya hal yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan, sampai akhirnya dia kesepian. Padahal kalau orang yang peka, dia akan mudah melihat sekitar. Apa yang bisa aku lakukan? Apalagi kalau orang yang punya privilege. Teman-teman yang nonton ini, aku yakin mereka punya privilege. Apakah itu mereka punya kuota sehingga mereka bisa belajar lebih, atau mereka orang-orang yang bisa mengakses pendidikan, yang paham bahwa untuk belajar itu penting, dan punya kesempatan untuk belajar. Apakah itu kuliah atau terus ya, dengan berbagai macam akses. Itu kan orang-orang yang punya privilege. Ketika orang yang punya privilege dan dia punya iman, dia akan peka sama sekitarnya. Sesimpel dia ngelihat keluar, misalnya dia ke lapangan deket rumahnya. Ini di lapangan deket rumahku ya, itu ada anak-anak yang mereka kalau main bola, dari mulutnya itu keluar kata-kata kasar. Nendang bola tuh sambil ngomong hewan apa gitu. Hewan kebun binatang tuh keluar semua. Binatang keluar semua. Kayak titik komanya tuh nggak ada. Kebun binatang gitu. Gitu kan. Sebagai tambahan. Nah, jadi ketika kita ngomong, aduh gue mah nggak berguna, gue nggak ada kerjaan. Coba lihat ke sekitar. Lihatlah ya. Ini ada orang-orang yang butuh bantuan kita gitu ya. Coba diajak ngaji teman-teman, anak-anak di sekitarnya. Atau mungkin melihat ada nggak orang-orang yang mungkin dia fakir miskin, yang nenek-nenek, kakek-kakek yang tua renta yang tinggal sendirian di rumahnya, ya, atau banyak lah ruang-ruang amal. Selalu ada gitu ya. Akan selalu ada. Atau cari komunitas-komunitas di masjidnya atau di sekitar di antara teman-temannya atau di media sosial. Ada nggak tempat kita bisa bermanfaat di sana? Nah, itu yang ketika seseorang itu peka dan cahaya dalam hatinya menyebar, dia akan selalu mencari kebermanfaatan. Dia akan selalu mudah juga melihat peluang itu ya Teh, dalam dimanapun dia berada gitu. Selalu peka. Itu even ketika dia lihat di media sosial, orang yang peka dia akan selalu menanyakan. Misalnya dia melihat berita tentang Palestina, dia nggak akan selesai dengan oh yaudah sedih ya
kasihan ya, tapi dia pasti akan cari, bisa nggak ya aku What can I bantuin do? mereka, bisa nggak ya aku kirim, bisa nggak ya aku kumpulin orang-orang di sekitar rumah nih yang mau bantuin ke Palestina. Dia akan selalu ada berpikir seperti itu. Nah itu yang membuat orang nggak bakal kesepian. Karena dia tahu dia akan selalu punya kegiatan, dia tahu bahwa tujuan kegiatan yang mendekatkan dia sama ketaatan terhadap Allah itu yang bikin dia hidup katanya. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Tetapi yang terkait hubungan dengan Allah ya teh, kan emang ya tadi udah jelas definisinya bahwa dengan dekat sama Allah kita kan jadi akan mudah untuk berbuat baik, hatinya berpendar dengan piala hati itu. Dan Aska juga jadi pernah dengar cerita tentang kayak ya udah orang yang dekat dengan Allah itu pasti akan lebih mudah ringan hatinya gitu. Jadi apa-apa ya udahlah aku ke Allah aja, aku cerita ke Allah aja gitu. Aku cukuplah kalau galau tapi udah cerita ke Allah aja gitu. Aku sering dengar kayak gitu kan. Aku ngerasa jujur, aku ngerasa kadang nggak relate gitu. Karena bukan berarti aku menafikan orang yang cukup hanya dengan Allah aja, tapi aku ngerasa ternyata aku tetap butuh cerita sama orang, meskipun aku juga cerita sama aku udah saya kayak ya Allah aku curhat gitu, tapi juga kayak aku pingin deh curhat sama orang gitu. Itu gimana sih? Emang apakah aku masih perlu memperbaiki kadar gimana aku gitu? Like what do you think about that? Oke. Kalau pada dasarnya kebutuhan dasar banget manusia adalah iman kan, keterhubungannya sama Allah. Jadi akan ada dua kondisi. Kalau kondisi normal kayak kita biasa, ya memang kebutuhan kita fitrahnya adalah kita berhubungan dengan Allah, kita berhubungan dengan manusia. Hablum minallah sama hablum minannas. Kalau memang itu bisa diusahakan akan sangat bagus. Akan lebih stabil nih, akan lebih kuat lagi mentalnya. Kita sepertiga malam curhatnya sama Allah, mencurahkan semuanya dalam sujud-sujud kita. Ketika di luar pun kita butuh ngobrol sama orang, maka lakukanlah gitu ya, dengan catatan ketika masalah yang disampaikan ternyata sesuatu yang sensitif, apakah berhubungan dengan ujian kita atau aib kita cari orang-orang yang ketika kita cerita itu mendatangkan solusi. Kuncinya di itu ya. Kita cerita to find answer, untuk cari solusi, nggak sekedar mencuap-cuap gitu. Gue sebel banget ya. Apalagi menjelek-jelekan orang lain, apalagi di media sosial. Benar banget sih, banyak banget yang suka berbagi hal-hal yang harusnya nggak dibagikan gitu ya. Kondisi rumah tangganya diceritain, apa semua diceritain. Nah itu yang akan jadi memperpanjang masalah sebenarnya. Apalagi kalau memang yang sudah membutuhkan bantuan profesional, cerita karena dia udah sangat-sangat pusing. Nah itu juga perlu diupayakan. Tapi kalau ada momen-momen seseorang itu nggak bisa mengakses hubungan dengan manusia, misalnya orang yang lagi bed rest gitu ya di rumah sakit, berbulan-bulan harus di rumah sakit, ujiannya seperti itu, maka yang bisa menyelamatkan psikologisnya dia saat itu, mentalnya dia saat itu, ya keterhubungan dia dengan Allah. Gitu. Dan itu ada contoh-contoh orang yang justru sangat produktif ketika dalam keterisolasian, tidak bisa berhubungan dengan manusia. Kalau kita lihat kisahnya Said Qutb, orang yang ketika dia di penjara, dia justru menulis karya yang sangat fenomenal, bukan fenomenal ya, yang sangat bermanfaat sampai sekarang. Tafsir Visual Quran 30 juz itu justru ditulis di dalam penjara. Masya Allah. Yang harusnya kalau kita pikirin, yang harusnya kalau pakai logika, ini harusnya orang kesepian nih, ya, harusnya stres gitu ya. Tapi justru dia bisa menulis, bisa punya karya yang luar biasa. Kenapa? Karena keterhubungannya sama Allah sangat dekat, dan tentunya dia punya bekal ilmu ya. Dan kalau menurutku rasa dia tuh pengen bisa jadi seorang yang bermanfaat, dan dia bikin karya di situ, itu tuh berarti sangat luar biasa ya hubungan seorang dengan Allah. Atau kalau kita melihat pejuang di Palestina, Yahya Sinwar, itu sempat puluhan tahun ada di dalam penjara. Harusnya orang tuh gila kalau udah di penjara, apalagi penjaranya Israel, itu sangat-sangat kejam. Harusnya orang tuh bisa kehilangan pikiran malah ya, bisa nggak waras. Bisa nggak waras. Tapi justru Yahya Sinwar itu dia belajar bahasa Ibrani. Masya Allah. Belajarnya nggak pakai buku, belajarnya nggak pakai tutor, tapi dia melihat dan mendengar sipir-sipir
penjara, nyimak itu doang. dia akan menyimak dan mungkin karena kecerdasannya luar biasa ya. Masya Allah. Dan tekad bahwa dia di dalam penjara tapi dia pengen tetap bisa menjadi seorang pejuang. Itu tuh yang wow, gak bakal kesepian nih orang. Apa itu galau? Dalam penjara aja dia belajar bahasa Ibrani. Sampai-sampai sipir Israel itu, sipir penjara dan para petingginya kalau lewat depan penjaranya Yahya Sinwar, mereka nggak ngomong supaya dia nggak belajar. Karena dia tahu nih orang bisa nih, bisa paham, bisa gitu mendengar kita, bisa memahami kita, sampai kayak gitu. Dan nulis novel juga, nulis novel ketika di dalam penjara. Jadi memang sangat berpengaruh hubungan kita dengan Allah dan merasa kesepian. Bener ya, oke. Soalnya kayak iya sih bener ya. Berarti bener-bener untuk gak kesepian kita perlu punya ilmu, perlu tahu kalau misalnya dengan kita tahu tujuan, kita pasti akan selalu every single time gitu, akan selalu ada hal yang harus kita kerjakan dan gak akan ada waktu buat ngerasa kesepian itu karena kita selalu mencari apa yang harus kita lakukan. Betul. Kalau mungkin aplikasinya yang lebih mudah adalah kita semua tuh harus punya mission statement. Kalau tujuan hidup tuh mungkin sesuatu yang abstrak ya. Ini tujuan hidup kita, kita menuju kepada Allah, kita pengen surga. Abstrak itu kayak apa nih? Gimana caranya? Itu benar ya, itu sesuatu yang perlu kita kejar. Tapi kita tuh juga harus tahu langkah-langkahnya gimana. Makanya kita upayakan, kita semua tuh cari tahu mission statement kita tuh apa. Apa masing-masing. Aku itu akan menjadi orang yang seperti apa. Aku pengen melakukan apa, pengen mengembangkan apa. Kemudian aku akan menjadi seorang yang seperti apa. Misalnya, aku pengen dalam hidup aku nih sampai menjadi seorang dokter. Kemudian dengan ilmu dokternya ini aku pengen bisa membangun sebuah lembaga kah atau sebuah komunitas. Aku pengen memiliki ini. Jadi jelas dia punya gambaran ya. Dia kalau merem, dia tuh punya gambaran dia di masa depan tuh bakal kayak gimana. Dia punya ilmu yang sejauh apa, dia akan punya anak-anak yang bagaimana, dia akan punya kesibukan apa, dia punya amal-amal apa yang nantinya akan dia persembahkan nanti kepada Allah. Nah itu yang perlu kita cari, mission statement itu. Dan mission statement harus yang benar-benar membuat kita gak yakin gitu, kita bisa gak ya kayak gitu. Saking tinggi. Iya, saking tinggi. Mimpi-mimpi itu yang perlu kita buat. Bikin mission statement kan gratis ya. Kalau teman-teman susah, teman-teman bisa ngobrol sama ChatGPT. Gunakanlah ChatGPT untuk merancang mission statement kita. Tanya aja sama ChatGPT, bagaimana cara merancang mission statement. Nanti dipandu, kamu sukanya apa? Apa yang pengen kamu lakukan? Oh jadi mission statement emang diksi ya? Aku baru dengar situ. Emang sebuah term gitu ya? Emang sebuah term. Kita menentukan langkah-langkah kehidupan kita. Dan itu yang akan membuat kita tuh punya arah. Kita nggak hanya sekedar hidup dari hari ke hari, tapi kita tahu 5 tahun lagi tuh kita mau ngapain, 10 tahun lagi tuh apa, kita pengen mengembangkan apa, pengen aktif di mana, pengen punya kapasitas sebesar apa. Itu yang perlu kita perjuangkan dan kita lakukan itu semuanya karena Allah. Karena memang surga itu sesuatu hal yang mahal dan harus diperjuangkan dan gak bisa cuma modal rebahan dan scroll TikTok kan. Astaga, itu. Memahami tujuan kita. Dan Allah juga minta kita berlari. Kalau di Al-Quran itu Allah minta kita berlari kepada Allah. Ada di Quran surat ini ya. Quran surat Az-Zumar ayat 50. Aku ralat. Az-Zariyat ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Perintahnya tuh segera berlari. Maka ini sesuatu yang gak bisa ditunda-tunda. Ya, perintahnya berlari kepada Allah. Atau di Quran surat Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita dalam posisi selalu berlari, bersegera menuju Allah tadi ya, dengan berupaya sungguh-sungguh
menjalankan mission statement kita, itu yang bikin kita selalu hidup dan terjauhkan dari kesepian itu. Ya Allah. Aku jadi keinget juga tahu teh tentang ini konteksnya perempuan ya. Even ini mohon dikoreksi kalau ternyata salah. Cuma Aska pernah dengar kan, perempuan itu kalau nggak disibukkan dengan ilmu, dia akan disibukkan dengan perasaannya. Jadi aku ngerasa juga kayaknya mungkin kemarin ketika aku ngerasa kesepian atau mungkin teman-teman juga kita ngerasa kesepian karena mungkin kita nggak tahu ilmunya gimana sih menghadapi kesepian ini, dan kita juga mungkin belum sespesifik itu gitu ya tujuan hidupnya, makanya bingung mau ngapain, malah terbalut sama perasaan sendiri dan ya udah deh galau, kesepian. Astaga. Dan penting juga buat kita mencari komunitas atau pokoknya kumpulan lah orang-orang yang kita bersama-sama lah dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Itu juga yang akan membuat kita terjauhkan dari kesepian. Kalau sendiri itu kan sangat mudah ya dimangsa oleh setan. Yang boleh jadi setelah scroll ada lanjutannya lagi tuh terus menuju kemaksiatan berikutnya. Karena kemaksiatan itu kan ada tingkatannya. Boleh jadi tangga-tangga sebelum kemaksiatan adalah kesia-siaan. Kesia-siaan itu kan nggak dosa ya? Iya, mubah gitu ya. Tapi kalau mubah nggak ya? enggak sih, mungkin hal kayak makruh kan apa ya? kali ya sebelum. Kalau hukumnya maksudnya kayak kita buka sosmed boleh, iya, tapi boleh. kalau keseringan, iya. Tapi kalau kesia-siaan itu keseringan, dia bisa mengarah kepada kemaksiatan. Oke. Kita nggak tahu nih bisikan setan ketika kita lama di media sosial, kita akan belok kemana lagi. Iya. Dan boleh jadi itu sesuatu hal yang tidak disukai sama Allah dalam ruang-ruang sendiri dan ruang-ruang tertutup. Nah itu yang kita cut dengan kita kumpul sama orang-orang yang soleh gitu. Dan perintahnya juga kata Allah di Quran Surat Al-Kahfi ayat 28, bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhanmu pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya yang sudah melewati batas. Allah itu memerintahkan kita bersabar dengan orang-orang yang menyeru Allah dan Rasulnya pada senja dan siang hari. Ini orang-orang, gambaran orang-orang yang soleh. Kenapa bersabar tuh? Karena susah. Membersamai orang-orang yang soleh itu sangat berat. Iya gak? Aku ya. Aku sangat merasakan. Mungkin Nandi sama Hendra juga ngerasain ya beratnya membersamai orang-orang yang soleh ini. Beratnya dalam konteks semuanya. Aku jadi ngerasa kayaknya aku belum membersamai orang aku. Fisik, mental. Okay. Soalnya aku ngerasa seneng sih. Aska juga pernah ngerasain dar-dar-dornya. Iya sih kayak cepet banget. Oke. Karena orang-orang yang soleh itu mereka akan selalu punya inisiatif dalam amal soleh. Bener-bener came up with every new ideas. Yes. Bener-bener. Aku tuh kalau ketika ditemani aja, aku membersamai insyaallah orang-orang yang soleh ya. Amin. Teh Karin, Teh Imun. Mereka tuh sangat ambisius dalam proyek dakwahnya. Masya Allah. Kata Karin tuh ketika kita membuka temani 17.000 orang ada di WhatsApp grup temani, dan itu harus kita kelola kan. Mereka pengen ngaji, mereka pengen apa, itu kayak astagfirullah ini gimana. Terus apa ya, mungkin karena secara keilmuan juga mereka kapasitasnya luar biasa ya. Aku tuh sebenarnya suka minder kalau ada di mana. Karena mereka tuh doktor, master ya, orang-orang yang keilmuannya udah luar biasa, jaringnya juga sudah internasional. Iman dan ilmu itu yang membuat mereka tadi ya sangat-sangat berpendar hatinya, sehingga mereka punya banyak ambisi-ambisi untuk dakwah-dakwah ini gitu ya. Kayak Teh Karin, ayo kita bikin chapter. Tiba-tiba ada teman di Jabodetabek. Sebentar dulu. Kayaknya ini juga belum beres ya gini. Kayak gitu ya. Atau Teh Imun tiba-tiba energinya kayak nggak habis ya Teh. Kayak sebenarnya aku juga sekarang sih kayak habis ini besok tiba-tiba ada ini, besok ada ini, kayak kok aku ngerasa energi aku udah habis, padahal beliau-beliau lah otak-otaknya dan kayak maksudnya menjadi dasarnya gitu, dan beliau nggak pernah kehabisan. Kita tuh kayak ketarik sama kereta yang cepet banget, tapi kayak kita masih letoy gitu. Tunggu dulu pelan-pelan. Aduh. Nah itu yang Allah minta tuh kita bersabar.
kayak kita tuh pengennya udah istirahat dulu dong, ntar dulu 2 hari istirahat, ditelepon, tiba-tiba ditelepon harus ada project ini, ada rapat ini, ada masalah ini. Nah itu yang perlu kesabaran yang luar biasa. Dan kalau ngikutin hawa nafsu pengennya kayak santai lah, pace-nya lah gitu ya. Mudah-mudahan gitu kalau ngikutin hawa nafsu. Tapi ini yang Allah perintahkan, oh ya pantas aja perintahnya tuh bersabar. Karena memang ada orang-orang yang ini kayak nggak bisa nyantai dikit gitu. Staycation dulu malah ya, staycation. Iya lagi, udah ngerencanain ya, bulan ini, tahun ini staycation kemana. Ada ini dan seterusnya gitu. Dan itu tadi ya yang akhirnya membuat kita hidup tuh ya agenda-agenda kebaikan yang nggak selesai-selesai. Dan berarti kenapa kita harus bareng orang lain? Karena pada akhirnya even keseret-seret ya kita terus seenggaknya seenggaknya kita yang masih kita bisa kadang-kadang dimarahin juga kan. Gimana sih ini kerjanya loh. Aku bingung mau respon itu tapi ya Allah, Insya Allah ya. Tapi jangan pernah malu kumpul sama orang-orang yang soleh walaupun kita yang paling gembel. Karena kayak aku yang harus ngomong. Aku kan suka malu ya. Iya. Kalau rapat sama Teh Imu, Teh Karin tuh aku suka malu. Karena mereka kan pinter ya. Jadi mereka bisa berdialog banyak bagus gitu ya. TikTok kadang aku tuh diem. Gak tau di diem aja. Teteh itulah yang aku rasakan kalau aku lagi rapat sama Teteh. Aku kayak wow, Insya Allah masih perlu berlari. Aduh. Tapi gak boleh malu karena malulah pada tempatnya ya. Dan itu insya Allah yang akan jadi kebaikan buat kita. Atau dulu tuh aku pernah juga malu ketika ngumpul sama, jadi ada di sebuah mulazamah gitu, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Nah mereka tuh kayak luar biasa banget, hafalannya udah banyak, murajahnya udah banyak. Aku tuh kayak gak nambah-nambah, muter lagi murajah lagi. Kayak gembel gitu. Tapi udah gak apa-apa lah, kita mengharap keberkahan dari perkumpulan orang-orang yang soleh. Kita mengharap doa mereka kan suka doain teman-temannya ya. Ketika mereka doa bareng-bareng, boleh jadi itu kita di sana ikut terbawa doa nama-nama kita ikut didoakan oleh orang-orang yang soleh. Jadi ngecita yang cari aku di surga ya kalau yang teman yang sampai surga, teman yang sampai akhirat, ya teman-teman yang soleh itu bukan circle kita yang cuma main-main, yang cuma ya hal-hal yang dunia lainnya. Tapi yang akan bermanfaat buat sampai kita ke akhirat, ke surga adalah orang-orang yang soleh itu. Dan even misalnya di surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, itu juga menunjukkan pentingnya kita bersama-sama. Iya karena ubudua iya karena nasta'in, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Walaupun kita sholatnya sendiri kan gak jadi saya ya, saya menyembah enggak kan, tetap kami. Karena pada dasarnya kita butuh ya orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang soleh. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, nggak tunjukkanlah saya sendiri kan? Karena kita perlu bareng-bareng sama orang-orang yang soleh. Itu akhirnya membuat kita tidak kesepian. Masya Allah. Justru lelah dengan kebaikan. Dan ketika meninggal, ketika di dalam kubur pun kita juga gak kesepian karena ditemani sama amal-amal yang soleh. Masya Allah. Tentu cari aku ya di surga kalau aku gak ada. Cari aku juga ya. Kalian juga ya. Ini sedih nih. Masya Allah. Alhamdulillah, makasih banyak ya Tekon untuk obrolan hari ini. Sangat menemani kesepianku hari-hari. Dan semoga kita juga dan aku juga yang kadang-kadang masih sering ngerasa kesepian, dan semoga keinginan kita untuk nikah hanya karena kesepian itu bergeser gitu ya, karena kan nikah harusnya bukan karena kesepian ya Teh. Dan teman-teman juga semoga insyaallah ini bisa menemani hari-hari kalian gitu ya, bincang hari ini. Dan insyaallah kita bakal ketemu lagi dengan bincang-bincang isu lainnya yang pasti relatable dan relevant sama hal-hal yang lagi dihadapi sama generasi sekarang. Jadi makasih banyak nonton sampai akhir. Tunggu episode-episode berikutnya dari Bincang Isu bersama Tekon dan narasumber-narasumber lain di channel Temani. Oh iya, aku lupa bilang, buat teman-teman yang, ini sedikit iklan, buat teman-teman yang punya kisah perjalanan hidup atau proses hijrah, atau bahkan mungkin kenal seseorang gitu ya yang punya kisah inspiratif dan pingin dibagikan ke Temani, boleh banget untuk sharing di link di bawah ini ya. Ada di sini.
akan ada nanti bit.ly/lalalala gitu. Dan untuk kisah yang terpilih Cola akan diundang bareng ke studio temen dan kita ngobrol bareng supaya kebermanfaatannya bisa lebih terbagikan. Itu aja mungkin dari aku. Kasih banyak udah nonton. Sampai ketemu